Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi matematika kali ini kita akan membahas pemfaktoran ya. Pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, biasanya kalau kita menemukan persamaan kuadrat itu salah satunya diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana sih pemfaktoran pada persamaan kuadrat itu? Ya. Nah, di sini seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwasanya yang namanya faktor itu kan pembagi habis. Ya. Kita semua pernah belajar kan pemfaktoran di sekolah dasar, ada FPB kan, faktor ya. Itu intinya faktor adalah pembagi habis. Contoh misalkan faktor dari 6 adalah 2 ya, 3 ya, diantaranya 2 dan 3. Nah, kenapa 2 dan 3? Karena 6 habis dibagi 2 dan 3. Karena itu 2 dan 3 adalah faktor dari 6. Seperti itu. Jadi kata dasarnya pemfaktoran yaitu faktor itu adalah artinya pembagi habis. Ya, itu pada sebuah angka ya. Dalam persamaan kuadrat berarti yang namanya pemfaktoran adalah mencari pembagi habis dari suatu persamaan kuadrat ya. Kalau ini ya berupa angka ya. Nanti kalau pada persamaan kuadrat nanti berupa variabel-variabel ya. Biasanya X gitu ya, variabel X. Kita cari pembagi habisnya seperti itu. Nah, bagaimana cara pemfaktoran pada persamaan kuadrat? Di sini sedikitnya ada dua cara ya pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Kita lihat di sini cara pertama ya. Di sini saya bagi caranya menjadi dua cara ya. Cara yang pertama ini dipakai untuk persamaan kuadrat yang bagian depannya tidak ada. Maksudnya apa? Bagian depannya tidak ada bilangan atau negatif ya. Nih seperti ini. Ya. Ini adalah persamaan kuadrat ya yang depannya ini ya. Koefisien depannya itu tidak ada. Maksudnya tidak ada bilangan atau negatifnya. Jadi langsung aja X kuadrat gitu, seperti itu ya. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya itu bagaimana kalau ada bentuk seperti ini ya. Kita selesaikan dengan cara satu, yaitu dengan kita bagi menjadi dua bagian ya, seperti ini. Ini bikin aja dua kurung ya, seperti ini. Terus kasih X sama dengan 0. Untuk mengisi titik-titik itu ya, untuk mengisi titik-titik yang ini yang kosong, kita cari dengan bilangan yang sesuai ya, yang sesuai dengan persamaan kuadratnya. Jika dikali hasilnya 6, nah berarti ini hasilnya adalah konstanta. Jika dikali hasilnya adalah 6, jika ditambah hasilnya adalah min 5. Ini dari sini min 5. Nah, kita berpikir ya, dua bilangan kalau dikali hasilnya 6 ya, karena ini plus 6 kan, hasilnya 6, jika ditambah hasilnya min 5. Nah, ini hasilnya min 5. Nah, ayo bilangan berapa itu? Bilangan apa sama bilangan apa? Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Ya, bilangan itu adalah ya min 2 dan min 3. Ya enggak? Min 2 kali min 3 plus 6 kan?
min 2 ditambah min 3 ditambah hasilnya min 5. Tuh kan. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Jadi bilangannya adalah min 2 dan min 3. Nah, sehingga faktornya adalah, faktor dari persamaan kuadratnya adalah x min 2 sama x min 3 sama dengan 0. Nah, itulah cara pemfaktoran pada persamaan kuadrat yang depannya ini ya, saya katakan depannya itu tidak ada bilangan dan tidak ada negatifnya. Maka biasanya kita pakai cara seperti ini dengan membagi 2, kemudian taruh x sama x, dan kita berpikir untuk mengisi titik-titik ini. Nah, jika dikali adalah konstantanya ya, konstantanya. Jika ditambah adalah koefisien yang ada di tengahnya. Misalkan di sini konstantanya 6, berarti jika dikali hasilnya 6. Jika ditambah hasilnya min 5. Ya. Cari bilangannya. Kalau dikali min 6, kalau ditambah min 5 berapa? Min 2 sama min 3. Nah, ini kita harus cari ya, seperti teka-teki gitu ya, seperti teka-teki dua bilangan. Kalau dikali min 6, kalau dikali min 6 berarti kan 1 kali 6, tapi kalau ditambah min 5 ketemu adalah min 2 sama min 3. Jadi kita harus benar mencarinya harus benar-benar ya, dikali 6 kalau ditambah min 5 seperti ini. Nanti tinggal hasilnya tinggal taruh di sini sama di sini. Nah, itu adalah pemfaktoran yang pertama ya. Sekarang kita lanjut. Contoh lagi ya. Misalkan contoh lagi ya, biar lebih lancar nantinya. Contoh lagi. Nah, ini kan nggak ada lagi nih ya, depannya nggak ada bilangan dan nggak ada minnya kan. Nah, berarti kita pakai cara yang pertama ya. Cara yang pertama, x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Berarti kita bagi 2 ini. Kita bagi 2 nih. Ini x juga titik. Nah, kita cari bilangan. Jika dikali hasilnya koefisiennya min 10. Jika dikali min 10, jika ditambah tengah-tengahnya nih, koefisien tengah-tengah ini 3 ya. Jika ditambah 3, kalau dikali 10 min 10, kalau ditambah 3 berapa? 5 dan min 2. Coba saja, 5 dikali min 2 berapa? Min 10. Kalau ditambah bener nggak 3? Bener kan? Berarti 5 dan min 2. Tinggal taruh di sini jawabannya. Di x plus 5 ya. Ini kan plus positif kan? Di x plus 5 sama min 2. X min 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu cara pemfaktoran yang persamaan kuadratnya itu tidak ada di sininya. Depannya nggak ada bilangan, nggak ada min ya. Jadi langsung x kuadrat gitu, seperti itu. Nah, cara penyelesaian seperti itu gimana? Bisa kan? Coba nih. Kalau bisa kalian coba nih ya. Coba yang ini ya. Seperti yang tadi ya. Gimana tuh? Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Nah, seperti itu. Cara jika di depannya itu nggak ada bilangan dan minnya. Sekarang kita lihat cara yang kedua atau bentuk yang kedua. Itu dipakai untuk persamaan kuadrat yang bagian depannya ada bilangan atau negatifnya. Nah, seperti ini ya, contoh 2x kuadrat. Nah, ini depannya kan ada 2 nih. Depannya kan ada angkanya. Nah, berarti kita pakai cara yang kedua ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya?
Di cara yang kedua ini, ya, bagian depannya terdapat bilangan ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian kalikan dulu ya. Kalian kalikan dulu koefisien depan dengan konstantanya. Berarti ini dikali. Depannya dikali belakang ya. Dikali ya. Berarti berapa? 2 dikali 18. 36. Nah, kemudian selanjutnya sama ya. Seperti cara pertama lagi. Kita cari jika dikali. Nah, jika dikali bukan yang ini tapi yang tadi hasil kalinya. Jika dikali 36 ya, plus 36. Jika ditambah tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Ulang lagi ya. Jadi kalau ada depannya itu ada bilangan atau negatif, maka kita kalikan dulu depan sama koefisiennya yang ada di belakang ya. Kita kalikan, misalkan di sini contohnya 2 sama 18 berarti dikali sama dengan 36. Nah, selanjutnya caranya sama, kita cari kalau dikali 36, kalau ditambah plus 15. Jadi berapa kalau dikali 36 kalau ditambah 15. Nah, dapat 12 sama 3. Iya enggak? Kalau dikali kan 12 sama 3 berapa? 36 kan? Kalau ditambah berapa? 15. Nah, berarti benar. 2 plus 12 sama plus 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita temukan dua bilangan itu, maka kita lakukan seperti ini. Ya. Jadi 15x-nya dibagi 2. 12x sama 3x. Seperti itu. Ya. 2x jadinya 2x kuadrat plus 12x plus 3x plus 18 sama dengan 0. Ya, jadi 15-nya dibagi 2. Sesuai yang tadi 12 sama 3. Berarti 12x sama 3x, itu kan? Kemudian jika ada yang sama dikeluarkan. Ya, ini kan punya 2x. Ini juga punya 2x. Ya, maka 2x dikeluarkan. 2x dikeluarkan berarti yang ini tinggal x. Yang ini tinggal 6. Ya enggak? Coba saja kalau dikalikan 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat ya kan? 2x dikali 6 sama dengan 12x. Jadi seperti itu. Jadi yang samanya dikeluarkan. Ya, yang samanya dikeluarkan. Dia punya 2x, ini juga punya 2x, maka 2x-nya dikeluarkan. Ya, ini tinggal x-nya ya. Karena 2x-nya dikeluarkan, berarti yang ini tinggal x. Yang ini 2x-nya dikeluarkan berarti tinggal 6. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga kalau ada yang sama dikeluarkan. Ini punya 3, yang 18 juga punya 3 kan? Berarti 3 dikeluarkan. Jadi ini 3x, jadi tinggal x ya. 18 3-nya dikeluarkan, jadi tinggal 6. Sehingga kalau dikali juga sama nih. 3 kali x, 3x. 3 kali 6, jadi 18. Sama dengan 0. Kemudian nih, bagian ini sama bagian ini ada lagi nggak yang sama? Kalau ada yang sama dikeluarkan. Ini sama-sama kan? Sama-sama punya x plus 6. Ini juga sama. Punya x plus 6. Berarti x plus 6-nya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Sama dengan apa? Sama dengan x plus 6-nya dikeluarkan. Sama dengan ininya 2x plus 3. Gitu kan? Karena x plus 6-nya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Jadi ini tinggal apa? 2x plus 3. Sama dengan 0. Atau kalau dibalik ya boleh ya, karena perkalian itu punya sifat namanya komutatif ya, berarti posisinya boleh dibalik. 2x plus 3 x plus 6 sama dengan 0. Jadi faktornya adalah 2x plus 3 kali x plus 6 sama dengan 0. Nah, seperti itu cara pemfaktoran jika
di depannya itu ada bilangannya, ya, ada bilangannya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, ya. Oke. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Nah, ini ada contoh nih. Ini ada apa ya? Depannya itu tidak kosong kan? Ada negatifnya. Ya, ada negatifnya. Berarti kita pakai cara yang kedua ya. Pakai bentuk yang kedua. Sama ya, kayak contoh pertama tadi. Kalikan dulu koefisien depan dengan konstantanya dikalikan. Min dikali 20. Jadi apa? Min 20 kan? Min dikali 20 jadi min 20. Nah, terus kemudian ya, kita berpikir kalau dikali min 20, kalau ditambah min 1. Kalau dikali min 20, kalau ditambah min 1. Apa bilangan apa itu? Bilangan berapa dengan berapa? Ya, min 5 sama plus 4. Ya enggak? Min 5 kali plus 4 berapa? Min 20 kan? Kalau ditambah jadi min 1 kan? Nah, jadi bilangannya adalah min 5 dan 4. Oke, sudah ketemu bilangannya. Kita pindahkan ke sini. Ya, yang tengahnya dibagi 2. Sesuai tadi bilangan yang ditemukan, min 5 sama 4. Jadi min 5x plus 4 tambah 20 sama dengan 0. Ya, kemudian kalau ada yang sama dikeluarkan. Kayak ini sama-sama punya min x, ini juga min x. Jadi min x keluar. Min x di luar, ini tinggal apa? Tinggal x. Ya, tinggal x. Ini min x plus 2, ini min 5x. Sama-sama punya min x. Min x dikeluarkan, ini tinggal x, min 5x-nya tinggal 5 ya. Kemudian yang ini 4x plus 20 sama-sama punya 4 kan? Ini punya 4, ini punya 4. Berarti 4 keluar. Ini tinggal x-nya aja, ini 4-nya keluar berarti tinggal 5 sama dengan 0. Gitu. Kemudian ini sama-sama punya x plus 5. Ini juga sama x plus 5. Jadi x plus 5-nya keluar. X plus 5-nya di luar. Ini tinggal min x ditambah 4. Jadi min x tambah 4 sama dengan 0. Atau boleh juga dibalik. Min x plus 4-nya di depan, x plus 5-nya di belakang. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini juga bisa. Sama dengan 0. Jadi faktornya adalah min x plus 4 sama dikali x plus 5 sama dengan 0. Nah, itulah cara pemfaktoran dalam persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Silakan kalau mau coba ya. Di sini ada soal, silakan kalian coba sesuai dengan cara di atas ya. Ya, tadi cara pertama ada contoh latihannya, silakan ya supaya lebih lancar lagi. Nah, ini juga yang cara yang kedua, pemfaktorannya silakan dicoba supaya lebih menguasai lagi ya. Di sini saya sediakan kunci jawabannya di akhir. Silakan dicocokkan ya. Silakan dicocokkan nanti jawabannya. Ya, silakan dicocokkan. Oke. Oke ya. Sampai di sini pembahasan pemfaktoran persamaan kuadrat. Semoga dapat dipahami. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.